103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. DP Mania, apa kabar semuanya? Selamat siang menjelang sore. Indra hadir 1 jam ke depan di Bincang Artis untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 26 di bulan September 2025. Artisnya yang ditunggu-tunggu sudah datang, sudah hadir di samping saya. Dan pastinya DP Mania, ini buah rombongan. Kayak mau pindahan ya, sesuai judul lagunya di DP Mania. Rumahmu itu aku ya. Nah, kan kalau rumahmu itu aku, di dalam rumah tuh banyak banget isinya selain kamar gitu. Tapi saya senang sekali, udah lama bisa ketemu langsung. Sebentar ya, karena kangen juga sama Mbak Ir. Kemarin kan, Ndra, tolong deh coba di ini, saya cari tahu nomor teleponnya, saya minta ke teman saya Mas Yudi, dikasih kemarin tuh. Iya, dia lagi rapat, saya todong aja. Bentar lah, lagi rapat. WhatsApp aja, minta nomornya. Siapa? Mbak Irma. Oh iya nih, langsung. Nah, DP Mania di Bincang Artis kali ini ya, 1 jam ke depan Hendra kehadiran Okni Victor dengan single terbarunya Rumahmu Itu Aku. Dan nanti di situ, kalau tadi kan kepo ya gitu, semua pasti kepo gitu ya. Pengen tahu single ini terbaru gitu ya, apa sebelumnya juga ada single-singlenya, dan juga nanti menyusul single-single yang lainnya, seperti apa proses singlenya. Dan ini kayaknya nih seru banget nih kalau diobrolin ya, DP Mania di Bincang Artis. Dan saya sapa dulu nih, saya panggilnya apa nih, ini seumuran sih sama saya nih, jadi bestie kayaknya nih. Saya manggilnya apa nih? Victor aja. Victor ya. Oke, Victor, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Umurnya berapa sih? Nanya umur langsung. 27. 27. Ya, Beda tipis dong. Kita 28. beda setahun. Gak kelihatan ya 28-nya, beda setahun ya. Oke, Victor hadir DP Mania ya hari ini. Dan tadi perjalanan gimana? Ya. Menuju studio. Nyasar ya? Enggak. Oh, nyasar ya? Iya, karena saya bilangnya lantai 11, nggak nyebutinnya sayap selatan. Nah, Mbak Irma sama Mas Steven ini di lantai 11 sayap utara gitu. Sampai sana kayak pada satu lantai gitu ya. Oke, baik, tapi senang sekali kita. Dan lagunya juga ciamik banget, keren ya. DP Mania nanti bisa bertanya di WhatsApp di 0811991034. Dan juga bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 1034 DFM. Ya, di sana nanti di-like, dikomentarin. Karena lagu ini juga viral DP Mania. Terus juga DP Mania bisa mendengarkan via streaming di www.1034dfm.com. Dan saya juga live TikTok di 1034 DFM. Tuh, kelihatan kan? Ini nggak pakai efek loh, kita berdua ganteng loh DP Mania. Secara kita cowok ya. Oke, sebelum saya ngobrol lebih lanjut lagi sama Victor gitu ya, lagu ini menceritakan tentang apa, siapa yang arrangernya, siapa yang komposernya, sama juga arranger komposer yang bikin liriknya. Dan ya pokoknya nanti ya pada kepo semuanya, seperti apa lagunya, asyikan didengerin ya. Waduh, di nuansa atau di cuaca atau di suasana apapun, nongkrong di pojokan deket kafe gitu. Terus hujan lagi. Terus hujan gitu ya, nambah sambil ngopi. Aduh, nunggu temen gitu ya. Nikmat banget sambil ngopi nunggu temen, yang bayarin dia lagi. Itu paling enak sih Paling Pak. enak ya. Iya, berarti itu namanya kopi kabel tuh ya. Apa tuh? Kagak beli. Oh. Oke, DP Mania semuanya, Rumahmu Itu Aku. Ini sudah ada penyanyinya ya, Okni Victor, panggilnya Victor. Terus juga di sampingnya ada Mbak Irma Jun. Siapa sih nggak kenal dengan Mbak Irma? Banyak ya. Banyak. Saya aja kenal. Apalagi saya suka dulu Warawiri Tangsel. Pernah tinggal Tangsel. Pernah tinggal Tangsel ya? Iya. Iya. Waduh, pernah di Tangsel dulu, tinggalnya di Amrik juga. Iya. Pernah ya? Jauh-jauh. Sekarang kita berdekatan di Radio DFM. Nah, ini ada apa dengan Mbak Irma Jun, terus juga Mas Steven ya. Ini dari grup Warna. Ada 6 ya personilnya ya. Cowok gantengnya 2, 4-nya cewek cantik. saya maunya ke-7, tapi nggak diterima sama mereka. Berarti bagi honornya jadi kebanyakan. Gitu ya. Iya. jadi choir. Paduan suara. Iya. Oke, DP Mania. Nah, ini
Victor minta didampingin sih katanya. Aku nggak usah piknik, nggak usah panik, tenang. Emang baru kali ini visit ke radio? Baru ya? Udah berapa kali sih? Udah berapa kali ya? Tapi maksudnya kan baru kali ini dia bener-bener yang kan baru ngerilis single baru sekali ya, baru single sekarang. pertama, terus ngerasain promo radio tuh memang baru ya kan, baru sekali ini gitu. Nah, ngomongin radio, ini kan lagu kompetisi kan? Iya kan? Victornya yang Victor, kompetisi. iya Victornya ya. Pemenang. Pemenang. Saya spill di sini tadi pas lagi The Winner of Stephen Jun Singing Competition, pemenang kompetisi nyanyi Stephen. Lagunya Mas Stephen dong. Iya. Apa gimana Berdua. Lagu kita. Oh iya, sama Mbak Iya. Irma ya. Iya. Iya. Merilis sebuah single Rumahmu Itu Aku. Baru nih DV Mania ya, bulan September nih, tanggal 12 2025. Lagu yang ditulis Mas Stephen Tamaji dan Mbak Irma. Ini single yang sudah bisa didengarkan di berbagai macam-macam platform ya, yang paling yang atau bisa langsung didengerin sama DV Mania semuanya di Spotify, di lainnya ya. Oke, ini diceritain ini bisa lagu ini dinyanyikan sama Victor. Terus mulanya seperti apa nih? Biar Victor jawab, nanti Mbak Irma nambahin ya sama mana mulanya. Jadi kan ada Aha. ajang pencarian pencarian dari Kak Stephen Jun. Bentar. Suaranya udah asik ya. Iya. Dia penyiar kan? Iya. Ada insecure nggak? Ada. Duet nanti. Lanjut. Asik nih. Jadi Kak Stephen Jun bekerja sama dengan NH Musik Pro. Oh iya. Stephen Jun pencarian singing competition dengan lagu pencarian lagu wajibnya kan. Oh, Iya. pencarian Lagunya kita juga. Iya, lagunya berdua. Singlenya kita. Iya. Terus Waktu itu dapat kabar dari teman di satu grup WhatsApp. iya. Itu terus kita lihat, Ah. senang sekali hadiah utama itu buat single rekaman kan. Oh, Dari kompetisi itu. Kan. Iya. Hadiah pertamanya tuh single. Iya. Selain hadiah yang lainnya ada gitu. Tapi memang kalau ikut kompetisi atau ajang pencarian bakat yang dicari itu ya hadiahnya single ya, biar lebih dikenal, karena kan pas begitu ikut kompetisi kan biasanya lagu-lagu yang lain, penyanyi lain dinyanyikan. Nah begitu kompetisi juara baru dibuatkan lagunya itu. Oke, ini prosesnya seperti apa nih? Kan dengar kabar terus ikut mulai itu kapan tuh waktu ikut pencarian kompetisinya? Bulan Maret. Iya. Maret ya? Ini tahun ini Maret 2025. Iya. Ini tercetus membuat kompetisi. Itu Mbak Irma memberikan informasi ini, misalkan yang daftar banyak gitu ya, termasuk Victor mungkin salah satunya, audisinya yang lolos waktu itu peminatnya banyak sekali atau gimana untuk penyeleksiannya? Penyeleksiannya. Banyak dari berbagai kota ya. Oh, Soalnya kita waktu itu melalui TikTok ya. Iya. Jadi dari mana aja bisa gabung gitu. Terus memang peminatnya banyak. Cuma kan ini kan lagunya cuma satu ya, lagu wajibnya tuh singlenya kita berdua ya waktu itu. Yang pencarian itu ya. Iya. Terus jadi waktu mereka tahu lagunya itu banyak juga yang mundur karena lagunya susah. Padahal itu mestinya nggak usah mundur ya, itu harus. Iya, tapi banyak yang udah jatuh mental duluan karena memang lagunya kan susah gitu. Jadi akhirnya memang para peserta itu benar-benar orang yang tersaring, terseleksi banget gitu, yang berani terima tantangan lah untuk lagu itu, termasuk Victor. Iya, terseleksi dari berbagai macam kota. Kira-kira ada berapa yang daftar itu yang ikut seleksi gitu Mbak Irma? Banyak. Waktu Ya, final, ada tiga tahap. kita bikin 3 tahap. Iya. Ada yang dari Medan, Ada Medan, ada Makassar, Iya. ada ini dari Tahuna. Iya. Sulawesi Utara ya. Iya, jadi Sulawesi. emang banyak kota ya waktu itu ya. Iya. Ini lagu ini yang ikut seleksi cewek cowok gitu, cewek cowok ya. Oh, juara kompetisi 1. Ada yang juara 2-nya, namanya Nicholas. Oh, Nicholas. Kirain saya nih yang juara versi cowoknya, nih yang versi ceweknya gitu. Nggak ada, Sama ya? aja. Sama aja ya. Sama aja. Oh, seperti itu DP Mania. Jadi Okni Victor ini salah satu yang lolos seleksi ikut kompetisi lagunya Mas Stephen sama Mbak Irma ya, pencarian, dan akhirnya ini hadiahnya yang ini hadiah terbesar juga karena dibuatkan single Rumahmu Itu Aku ya. Iya. Ini kan karyanya Mas Stephen sama Mbak Irma juga ya. Khusus buat Iya. Victor. Oke, ini
cerita atau isi lagu ini menceritakan apa nih? Jadi lagu ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang menjalin hubungan tetapi tidak seimbang. Iya, tidak seimbang karena sang cowok ini lebih all out mencintai sang cewek. Habis-habisan Iya, gitu ya. habis-habisan. Tapi sang cewek ini kadang on, kadang off, ngeghosting gitu. Cowoknya kurang ganteng kali begini. Kurang ganteng, tajir gitu. Oh gitu. Iya, Cowoknya udah hot banget ya. Ternyata ceweknya on off gitu ya. sering hilang gitu. Sering hilang. Ngeghosting. Bagus, iya, jangan-jangan ada cowok lain. Jadi itu dari isi lagu ini ya. Oke, kan penulisnya Mas Steven sama Mbak Irma. Ini dapatnya dari mana nih inspirasi seperti lagu inspirasinya mungkin dari Irma Jun karena dia, Oh. karena dia yang menulis liriknya. Iya iya Aku iya. kan bikin lagunya, melodinya. Iya. dari lirik yang dibikin. Iya iya. Jadi Kisah sebenarnya nyata ya. kisah nyata liriknya. Jadi aku akhirnya aku udah pengakuan lagi. Ini kisah nyatanya anak aku. Iya. Jadi kisah nyatanya anak aku yang cowok. Nah, Jadi dia ini Padahal anakmu itu cakep ya. Kenapa di ghosting juga? emang tuh cewek tuh. Emang tuh cewek tuh. aduh. Jadi dia ini Ah. kalau udah suka sama orang tuh bucinnya nggak ngotak. Tuh DP Mania, awas nih kalau bucin jangan sampai nganggur. Harus ngotak loh kalau bucin. Padahal otak kita enak ya pakai sambal kacang ya. Ih. Beda. Otak. Iya iya. Jadi dia tuh kalau udah suka sama orang bener-bener itu aja gitu kayak pasang kacamata kuda gitu kan. Iya iya. Nah, tapi cewek ini suka juga sama dia Iya. gitu, nempel terus apa. Cuma kadang-kadang kalau lagi off suka-suka dia ghosting. Nanti tiba-tiba dia oke, tiba-tiba balik lagi. Terus, anak terima-terima aja gitu kan. Terus aku kayak ngeliat segini amat sih lu suka orang gitu. Kan kesel juga ya sebagai ibu ya gitu. Iya iya iya. Tapi dari situ aku ngeliat ada nilai plusnya, itu berarti anak ini setia banget ya. Itu nilai plusnya. Iya, Nilai iya, minusnya adalah lu jangan bego juga kali gitu kan. Gitu. Nah, dari situlah inspirasinya aku nulis lagu ini mengenai seseorang yang sebenarnya dia tuh all out banget, dia tuh setia banget gitu. Sampai dia bisa bilang kamu mau gimana pun rumahmu tuh sebenarnya aku. Gitu. Akan kembali ke aku. Iya, Tapi iya. sekarang ini puji Tuhan ya anakku udah sadar ya. Jadi rumahnya udah laku. Iya kan? Jadi kalau tuh cewek balik nanti dia bisa bilang maaf rumahnya udah laku. Gitu. Berarti ada pator sel ya. Ya. Udah pindah rumah maaf. Gitu. Misalnya Victornya nyadar nggak? Jadi ceritanya mengenai anak muda lah yang galau, yang bucin, gitu-gitu. Baru setelah liriknya itu aku serahin ke Steven untuk bikin lagunya gitu. Oke, curhatan DP Mania ya. Ini jadi cerita langsung dari Mbak Irma sendiri. Kadang-kadang kisah nyata, kadang-kadang ya lagu ya seperti itu kehidupan sehari-hari ya dibuat lagu. Ya, ini kenapa judulnya Rumahmu Itu Aku gitu kan? Kok rumah nih? Ini nawarin rumah kali ya? Bisa jadi. Bisa loh ya buat mungkin kalau ada kalian yang jualan properti ya bisa pakai lagu ini. Pakai lagu ini Iya, ya. nanti terakhir diganti rumahmu itu laku gitu. Rumahmu sudah laku bisa. Tapi emang judulnya ini apa sebelumnya judulnya lain? Sebelum Tadinya sempat mau apa deh, terus kamu yang bilang jangan ini aja judulnya, kamu bilang itu kan. Oh, apa ya? Tadinya kan sempat memang sih ke arah situ. Iya, Andai bisa. Andai bisa awalnya ya gitu. Sudah jangan kata Steven gitu, ini aja judulnya Rumahmu Itu Aku. Ini juga ya lucu ya gitu. Ya makanya kan viral juga kan ini judulnya Rumahmu Itu. Itu Orang kan bikin penasaran kan kalau title seperti itu ya Mas Steven ya. Ini apa sih? Oh kalau nggak dibikin judulnya yang ya bukan aneh gitu, yang nyeleneh gitu ya orang penasaran. Oh ini ternyata enak. Udah gitu yang nyanyiin karakter vokalnya. Iya. Dan juga memang Steven juga bikin lagunya juga emang cocok banget sama karakter vokalnya Victor gitu. Kan dia kan badan boleh mungil ya. Suara. Badan boleh juga waktu bikin memang bayanginnya si Victor yang nyanyi karena dia range vokalnya tinggi. Iya. Kayak perempuan range vokalnya tinggi banget. Melengking gitu ya. Iya, itu dia Rumahmu Aku. Oh, tapi orang imut-imut, tapi kalau dia rumah nih 36 ya tipenya. Kamar 2 kamar. Hati lo suaranya. Iya suara tadi. Wah, kaget kan lu stop dulu coba suara.
Nah, ini Victor pas tahu membawakan lagu ini dan jadi juara kompetisinya, Mas Stephen sama Mbak Irma ya. Gimana pas? Wah ini kan tadi pencarianku katanya banyak yang mundur gitu ya. Ini kan sudah berhasil ya, harus lanjut. Gimana waktu take vokal, ada kesulitan apa atau berkali-kali atau wah oke deh sini memang aku gitu. Ya karena kita berlatar belakang penyanyi paduan suara ya, jadi vibranya itu kebanyakan. Iya. Terima kasih Stephen Jun yang telah membimbing untuk bisa sedikit-sedikit menghilangkan vibranya, vibra saya gitu kan. Gemetaran gitu ya. kita bikin workshop dulu ya. Sebelum rekaman kita kasih dia workshop. Iya. Nah sebelum rekaman terus kompetisi, audisi. Ini yang pertama apa sebelumnya Mbak Irma sama Mbak Stephen udah pernah bikin kompetisi seperti ini? Enggak, ini baru pertama ya. Proyek pertama ya. Iya, terus setelah lolos kan dari berbagai kota itu ada karantina juga atau ada? Oh enggak. Sebetulnya waktu kompetisinya itu dari tempat masing-masing. Oh, perwakilan masing-masing. Iya. Maksudnya via TikTok tadi kan. Iya. Jadi di babak final beberapa peserta yang udah kita saring lagi itu mereka harus nyanyikan 2 lagu pencarian dan lagu bebasnya sendiri. Nah berdasarkan itu baru kita akhirnya tentukan siapa pemenangnya. Oh gitu. Barulah di. Iya. Waktu udah tahu pemenangnya siapa, kemudian kita undang ke Jakarta. Iya. Jauh loh nih perjalanannya. Iya loh. Sayang saya nggak ikut kompetisinya. Tapi nggak bakal menang sih. Nguap saya pales nguap. Baru ngelirik minuman udah pales. Iya, batuk bersin nguap pales gimana maunya. Oke, dari berbagai macam daerah. Dan ini proyek pertama loh dari Mas Stephen sama Mbak Irma ya bikin kompetisi ya. Iya, makanya di situ Stephen Jun Irma Jun competition gitu ya. Singing competition. Senang nggak Jun? Senang banget. Iya. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Senang banget. Bisa keluar dengan kata-kata katanya. Iya. Tari-tarian aja gitu. Nggak boleh. Pakai tarian. Ya karena kan nyanyi juga nggak lepas dari kreo juga ya. Ya kalau ngomongin lagu ini, video klipnya nanti udah jadi. Tapi kita akan rilisnya video klipnya ya di tanggal rencana 13 Oktober. Iya. Ngambil lokasinya di mana nih? Bogor. Oh. Kirain di perumahan bukan ya? Ada rumah ya kan? Iya. Jadi di lagunya rumahmu itu aku. Jadi di Bogor itu ada Jalan Surya Kencana kan. Nah di Surken itu ada satu rumah tuh yang ikonik banget. Kita suka banget lihat rumah itu. Nah ceritanya itulah rumahnya tuh itu. Gitu. Kayak rumah vintage gitu. Iya. Surya Kencana tuh dekat kebun raya ya nggak ya? Oke. Di Bogor DP Mania. Nanti kamu lihat syutingnya warga Bogor yang lebih deket dan ya. Jadi rumah Bogor yang ikonik gitu ya, rumahmu itu kan aku menggambarkan rumahmu itu aku, semua akan kembali lagi ke rumah gitu ya. Dalam artian tadi putranya Mbak Irma Jun ini yang curhat langsung akhirnya sama mamanya. Dia nggak curhat sih, emaknya kepo aja. Anaknya nggak tahu aku bikinin lagu ini. Masa? Iya, terus aku kayak takut-takut gitu mau ngomong sama dia. Akhirnya berapa hari lalu aku lewat WhatsApp ini, kan aku kirimin lagunya Victor kan, Dek, itu sebenarnya Mami tulisnya inspirasi dari kamu lah Dek. Baru ngaku, tapi udah keluar lagunya. Videonya gimana? No comment. Kalau gitu jangan lupa ya, sering-sering aja curhat gitu. Biar mama produksi lagi nih, atau produktif lagi bikin lagu gitu ya. Aduh, jadi DP Mania kalau deket-deket Mbak Irma jangan sering-sering curhat tapi bikinin lagu. Iya loh, tapi nggak apa sih. Kalau gitu curhatnya ke Mas Stephen aja. Sama aja dia cerita sama aku. Dia cerita sama aku bikin lagi. Oke, prosesnya berapa lama waktu guide vokal? Ada guide vokalnya juga dari Mas Stephen ya? Iya, dari Irma juga waktu itu kita kirim rekamannya via WA. Jadi dia udah pelajarin dulu di tahunan. Ya, ini kan dari labelnya recordingnya di NH Music Pro. Music Pro. Gimana waktu prosesnya? Kalau ketemu sama penyanyi yang profesional semua, gimana kita perasaannya? Deg-degan. Deg-degan. Tidak bisa dengan tarian aja. Deg-degan atau baru pertama kali maksudnya studio rekaman? Iya, baru pertama kali. Kalau di Sangir cuman
cover gitu aja. Iya. Tapi kalau ini baru merasakan rekaman yang sesungguhnya. Oh, iya. Bisa cover lagu. Ada lagu rohani, ada lagu reguler juga. Reguler lagu-lagu yang sekarang gitu, yang hits gitu, yang viral juga ya di berbagai platform gitu ya. Oke, keren. Suka ikut kompetisi ya? Iya, suka ikut kompetisi. Iya, nah DP Mania yang punya bakat jangan dipendam gitu ya. Iya. Oke, balik lagi DP Mania Rumahmu Itu Aku ya. Victor yang membawakan lagu ini, dan lagu ini adalah lagu kompetisinya punya Mbak Irma Jun dan Mas Steven Jun DP Mania. Ini audisinya keren loh, melalui TikTok ya, di berbagai daerah masing-masing perwakilannya, dan Mbak Irma sama Mas Steven ini tahu loh range vokal, karakter vokal yang unik, yang melengking gitu ya. Oke, ini yang sudah join di live TikTok, aduh mohon maaf ya belum ke absen, nanti Hendra absenin, tenang aja. Terus juga yang di WhatsApp di 0811991034 nanti dibacain pertanyaannya. Dan terima kasih terus mendengarkan via streaming di www.1034dfm.com. Nah, sebelum dibacain WhatsApp-nya tadi lagi break sebentar gitu ya DP Mania, Mas Tipun bilang dia waktu ngirimin lagu untuk ikut kompetisi singing ini ya 2025 di dapur loh katanya gitu. Waktu lomba. Waktu lombanya. Oh, waktu yang lomba live-nya. Oh iya, yang di live TikTok ya maksudnya ya. Cerita ini emang beneran di dapur. Iya benar. Soalnya cari jaringan di depan, nggak dapat di ruang tengah, nggak dapat. Terus dapatnya di dapur. Dapatnya di dapur. Iya. Terus dapur kan tahu sendiri kita ya, banyak perabotan gitu ya. Tapi kita nggak nyangka di dapur. Karena dihias sama dia. Oh, di set. Iya, dikasih korden atau apa gitu ya, kayak kain. Terus jadi kayak di studio malah. Padahal itu dapur ya. Jadi waktu dia lagi nyanyi, mamanya harus menyingkir. Oh, padahal waktu itu mamamu lagi masak apa? Sampai airnya keempukan loh kalau nggak salah waktu masak air tuh. Pokoknya sudah dibilang kalau masak itu cukup sampai jam 5. Soalnya kalau jam 6 ke atas jam 5 sore. Iya. Soalnya jam 6 ke atas itu udah mau dipakai mau ikut lomba. Iya, gitu. Kan sinyalnya pun dapat di dapur ya. Jadi segala kompor dikasih dipindahkan gitu. Iya. Pindahin ke tempat yang lain. Oke, tapi mamanya karena mendukung ya. Iya, oke lah disetting seperti ini dapur jadi. Iya, jadi kan dari dapur Tahuna ke dapur Kaman. Nah, sedap. Dari dapur Tahuna di Sulawesi Utara menjadi dapur Kaman di Jakarta. Waktu ngirim apa ikut lomba itu nyanyi lagu apa, masih ingat? Apa lagunya punya lagu yang itu ya? Yang Pencarian ya. Oh ya, karena setelah itu baru lagu yang bebasnya ya. Iya. Kan 2 lagu kan? Iya, yang final ya. Yang finalnya waktu iya. Oke, ini pertama kan nyanyiin lagu Pencarian. Terus Pencarian ya. Ini diumumin kamu lolos atau gimana langsung hari itu atau enggak? Gimana cerita Jadi, perjalanannya? Kan ada tiga batch ya, maksudnya ada 3 kali kita saring, terus kita umumin tiap kali besokannya ya kayaknya. Besokannya baru kita umumkan, oh yang ini siapa yang masuk. Kemudian nanti yang kelompok yang lain, terus nanti kita sebutin juga siapa itu. Terus akhirnya semuanya itu yang disebutkan kemudian masuk ke final. Baru setelah itu kita umuminnya juga nggak langsung ya. Jadi kita butuh waktu untuk rundingan dulu, kayak sehari atau 2 hari ya setelah itu ya baru kita umumin. Oke, jadi seperti itu prosesnya ya. Nah setelah ini semua baru ke Jakarta untuk recording. Iya. Ini musiknya juga keren banget ini. Cakep, selain vokalnya kan musik juga mendukung Iya. Manajernya itu Mas Agus Modulus ya. Terus ada pengisi gitarnya anak muda dari Bali namanya Jetro. Anak Gen Z sama dia. Berbagai macam generasi. Iya. Ini sebenarnya proyek lintas generasi ya. Karena generasi X sama generasi Z. Memang bener-bener yang bikin video klipnya pun anak Gen Z dari Bogor. Gitu. Yang jadi modelnya juga anak Gen Z. Jadi kita memang lintas generasi. Iya, yang sekarang segala program itu udah teknologi udah makin maju ya. Iya, dan kemarin di dapur dapat sinyalnya, makanya waktu beli handphone sama sinyalnya.
Oke. Kalau ngomongin di Sulawesi Utara di Tahuna, emang dari keluarga ada darah seni atau gimana nih, Victor? Mama dan papa hobinya. Oh, iya. Terus ikut paduan apa tadi? Iya, paduan suara. Paduan suara dari SMP. Masih SMP. Ikut paduan enggak, suara. waktu kecil. Sejak SMP. SMP-nya tua sekali. Umur 27 tahun masih SMP. Oh, karena dari dua orang tua memang hobi nyanyi, terus bakat untuk aku juga pengen loh jadi artis. Itu dari umur berapa kan? Waktu masih kecil ya. Kecil ya kamu ya? Dari umur berapa kamu pengen rekaman gitu? Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Udah ikut nyanyi juga di sekolahan gitu ya, kalau ada pentas seni. Pentas seni. Bintang radio juga pernah ikut. Sudah 5 kali di tingkat lokal, tapi belum pernah ke nasional, dan bersyukur di Kak Stephen Johnson Competition ini boleh tur ke radio-radio Jakarta. Pernah ikut bintang radio. Waktu itu kita wawancara juga sama bintang radio tuh, dua cewek cowok tuh. Iya, yang hadir sini yang cowok. Ya mungkin waktu itu jadi lawan kamu tuh. Sejadi ya? Sejadi. Iya, itu ikut kompetisinya Mas Stephen ya sama Mbak Irma. Oke, dari sejak kecil loh DP Mania ya. Dari memang kita harus punya cita-cita ya. Dan mudah-mudahan semua cita-cita DP Mania juga tercapai. Kalau punya bakat seni jangan dipendam gitu ya. Iya. Oke, di WhatsApp ada Koko Sunarko di Kemayoran. Siang, sukses selalu, dapat lagu syair seperti ini dari mana? Dan cerita sepenuhnya tentang apa? Dan dari mana asal-usulnya bisa jadi lagu seperti ini, sukses selalu. Wow. Berarti baru masuk nih, tadi nggak ngikutin. Iya, kemana? Jangan-jangan waktu itu beresin dapurnya punya Victor. Gimana nih Mbak Irma nih? Yep. Kan yang punya ininya nih. Jadi tadi udah sempat kita ceritain ya. Jadi lagu ini terinspirasi dari kisah galaunya anak saya, mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan, ya kita bisa bilang pacaran lah ya gitu, tapi tidak imbang karena yang cowoknya lebih all out, yang ceweknya tempo-tempo on, tempo-tempo off gitu kan. Tapi si cowoknya ini ingin menunjukkan kesetiaannya, even though si cewek ini suka ngeghosting, dia selalu bilang pada akhirnya juga kalau kamu balik rumahmu itu aku gitu. Jadi walaupun menyakitkan ya. Jadi ini sebenarnya pesan untuk para galawers dan buciners semua ya. Jadi kalau kalian bucin jangan sampai segitu-gitunya juga. Iya kan. Galau boleh tapi jangan segitu-gitunya juga. Seperti itu. Jadi terinspirasinya lagu Rumahmu Itu Aku ya. Seperti itu ceritanya ya Mas Koko Sunarko di Kemayoran. Iya. Ini Mbak Irma sama Mas Stephen kan ini jeli banget gitu ya. Apa sih dari sosok Victor yang menurut Mbak Irma, wah ini jadi juara nih gitu, di kompetisi ini, atau jadi pemenang dan patut nih membawain lagu Rumahmu Itu Aku? Apa yang ada di waktu itu sih? Kita benar-benar cuma dengerin suaranya. Iya. Kita belum pernah ketemu kan, belum pernah ketemu muka sama Victor juga. Jadi based on the voice, jadi suaranya aja. Karena waktu pertama kali kita dengerin, dan itu ternyata waktu tahapnya ya penyaringan itu keren banget sampai merinding. Iya. Dan dia bawain lagu Pencarian juga. Iya, justru waktu dia bawain Pencarian tuh kita aduh ini sesuatu gitu. Nggak sering kita temuin kayak gitu. Iya. Dan kita baru tahu belakangan kalau ternyata waktu itu dia baru ngafalin tuh. baru dengerin malam sebelumnya gitu. Iya. Jadi dia ini sebenarnya pendaftar terakhir. Waktu itu yang sebenarnya saat dia daftar tuh kita udah tutup. Terus dia tengah malam, jadi kan besoknya mau lomba ya. Jadi 1 malam sebelumnya tuh dia DM ke aku, mau daftar, tuh sudah kasih emoticon memelas gitu kan supaya tetap diterima. Karena kita udah tutup gitu. Terus akhirnya pikir-pikir udah kita kasih dia kesempatan gitu. Jadi dia tuh baru pelajarin lagunya 1 hari sebelumnya, dan waktu besoknya mau lomba, begitu pas udah mau on nih di live TikTok, dia lupa lagunya.
Pantesan agak lama gitu. Panggil Victor mana Victor gitu. Lagi tadi masih ngapalin. Padahal kamu bisa alasan sinyalnya mami. Ternyata dia lupa lagunya gitu. Tapi Mas Stephen sama Mbak Irma memang kandidatnya selain ini kan perwakilan daerah-daerah. Iya. Ini yang galas itu karakter vokalnya juga apa memang tertuju ini wah ini unik sih. Unik ya. Maksudnya ada beberapa yang kita nilai unik juga. Ada yang dari Jakarta, ada yang ya kalau Victor tuh dari siapa si Nicholas dari Depok ya. Ada beberapa yang kita memang pertama kali dengar tuh kayaknya udah tertarik udah klik gitu ya, ini suka nih gitu. Dan terkonfirmasi setelah final sebetulnya. Waktu final benar-benar kita kasih kebebasan mereka untuk nyanyiin lagu yang mereka suka juga gitu, dan bisa menonjolkan vokal masing-masing. Dan makin yakin aja gitu. Oke. Nih kalau ngomongin makin yakin, waktu itu Victor sendiri gimana waktu nyanyiin lagu? Yakin gak? Udah pendaftarannya terakhir. Iya. Padahal pendaftaran tuh di awal ini. Ya. Iya benar juga ya. Kalau terakhir kenapa nyesal? Tapi dia nggak nyesel. Malah seneng. Gimana? Tadi yakinnya waktu wah saya harus punya keyakinan ya Mbak Irma. Iya. Pasti dapat atau gimana? Pas malam itu latihan, terus besoknya latihan lagi, terus pas udah lupa, aduh mau nyerah atau mau maju apa mau mundur nih, terus teringat lagi impian, mimpi. Single rekaman tujuan dia itu rekaman gitu. Rekaman nih harus kali ini gue rekaman di dapur beneran, tapi besok dapur musik. Jadi fokus dia tuh rekaman iya itu kan kata Mbak Irma dipanggil Victor gitu. Iya, dia nggak muncul, udah kita panggil ya, Victor mana nih gitu kan. Sebentar ya Kak, sebentar. Oh ternyata dia lupa lagunya. Lagi latihan dari awal. Masih gelap gitu kan, belum di onin. Soalnya lagunya susah sekali kan, sulit. Iya. Kan Mas Stephen tadi ada 3 tahapan nih. Ya berarti waktu Victor lolos ini ikut 3 tahapan itu loh? Enggak gimana maksudnya? Terpisah. Jadi kita buka lagi sesi kedua, sesi ketiga gitu, untuk supaya lebih banyak orang lagi yang ikut ya. Tujuannya ya untuk musik semakin. Iya, kita pingin mendapatkan talent yang pas, yang istimewa gitu. Iya. Tuh seneng bangga dong ya, yakin tadi kan punya impian punya single nih, iya triggernya itu rupanya rekaman itu seperti itu ya yang dicari. Oke. Ini kan sekarang sudah ikut gabung ya di recordingnya NH. Jadi recordingnya under labelnya NH Music Pro. Tapi bekerja sama kita kan, kita bikin SJ Production, Stephen Production. Jadi dia under kita. Iya. Nah setelah ini Mbak Irma sama Mas Stephen mau dibawa kemana lagi nih? Apa sudah siapan single kedua atau nanti? Tunggu dong, kita kan juga mau juga. Nggak mau kalah. Iya dong. Soalnya waktu itu harusnya kita duluan ya, tapi terus karena ini Victor, terus kita ini dia dulu, jadi kita yang mundur. Kita mundur, kita beresin Victor dulu. Terus sekarang kita lagi proses mau bikin single baru. Jadi saya tahu yang Gen Z-nya dapet, yang bukan Gen Z-nya dapet. Yang Genzer, masa geser. Yang Genzernya juga dapet gitu. Karena kalau ngomongin Mbak Irma di tahun 1980 kan, waduh itu lagunya. Tua banget. Mbak Irma mulai bermusik kapan sih? 79 kan udah punya single kan? 79 mulai nyanyi. Aku mulai rekaman tuh 84 ya. Oke, terus SD. SD. Soalnya aku kenal sama Stephen tuh dia udah lulus SMA, aku baru SMP kelas 3. Kita udah kenal. Kan Mbak Irma lagunya hit semua nih, Stephen pasti harus mengikuti. Ini Stephen. Mas, ya Victor maksudnya. Mas kalau Mama, ya Victor jadi harus ikuti perjalanannya Mbak Irma sama Mas Stephen. Gitu. Mbak Irma lagunya yang hit apa sih? Semuanya kan hitnya. Kisah cinta yang pertama sih itu ya. Iya. Maksudnya yang gara-gara lagu itu orang jadi tahu aku sama Hedi. Iya sama Hedi Yunus ya. Jadi original soundtrack ya. Soundtrack ya, film ya. Oke, tuh.
ikutin jalurnya. Viral lah lagumu nanti. Iya, viral lu harus pede. Iya. Kalau Mas Steven sendiri mulai bermusik? Kalau aku sih sebetulnya mulainya itu dari kecil, tapi aku itu piano. Jadi piano. Kamu pianis bukan? Pianis. Iya, maksudnya di bidangnya. Jadi apa? Dari kecil tuh udah banyak prestasinya di piano. Kemudian baru nyanyi itu setelah saya lulus sekolah musik di Amerika. Lulus kuliah ya. Kemudian waktu itu saya kerja di Jakarta, kemudian ketemu dengan ex guru saya, Mas Tamam, yang adalah bapaknya Nina Tamam. Terus akhirnya Mas Tamam itu bentuk satu grup vokal dan akhirnya aku ditarik ke situ. Gitu. Jadi tahun 98 album pertama Warna keluar. Oke. Aku aja kaget loh dia nyanyi. Kaget. Karena aku kenal dia pemain piano. Iya. Banyak teman-teman juga pemain elektron sama piano, nggak tahu dia penyanyi. Iya. Karena mereka taunya aku pemain piano, pemain keyboard gitu, bukan penyanyi. Kapan waktu nanti Warna ngobrol ya di sini ya, asik tuh. Tuh Victor. Oke, sebelum closing nih, harapannya buat Victor dengan single Rumahmu Itu Aku. Terus kedepannya seperti apa gitu ya, mau terima kasih untuk siapa aja, silahkan, kan jauh loh dari Sulawesi Utara ya. Perjalanan naik kapalnya 8 jam, terus 3 jam naik pesawat tuh. Oke, apa nih, silahkan untuk harapannya untuk lagu Rumahmu Itu Aku. Ya semoga lagu ini boleh disukai banyak orang. Boleh lah. boleh. Terus apa lagi? Dan juga semoga walaupun galau ya, semoga enggak galau terus. Iya, enggak galau terus. Karena lagu ini mewakili Gen Z ya. Terus apa lagi? Kalau orang tuanya di sana ya? Di Tahuna ya, Sulawesi. Kalau di sini sama siapa? Sama kakak. Oke, nah ucapan terima kasih untuk siapa aja nih selain ke Mas Steven, Mbak Irma karena sudah gabung di produksinya SG Production. Ya pertama mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kesehatan sampai saat ini untuk saya boleh beraktivitas, melakukan apa saja, dan juga mama papa yang terus mensupport, kakak, adik yang telah mensupport, memberi dukungan, dan juga yang mendoakan sampai boleh ada di titik ini, dan juga orang-orang yang mensupport saya baik lewat doa juga maupun dari media sosial gitu Kak. Dan juga terima kasih buat Kak Jo dan Kak Oldi. Semua yang mendukung ya, yang sudah mendukung semuanya. Dan juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Steven Jun. Terima kasih sudah sama-sama mewujudkan salah satu mimpi saya. Iya. Kak Nik, terima kasih banyak. Semoga saya tidak dapat membalas satu persatu. Nggak usah sih. biar Tuhan yang balas itu. Oke, itu aja ya. Mas Steven sama Mbak Irma, untuk lagu ini kan ini viral juga nih. Amin ya, kita aminkan kita aminkan dong. Punya harapan seperti apa nanti untuk Victor kedepannya lebih sukses lagi gitu ya. Mbak Irma juga nanti singlenya ditunggu, kita ngobrol lagi di sini pasti ditunggu nih. Gimana, silakan Mbak Irma. Cuma berharap sih mungkin lagu ini bisa mengantarkan Victor untuk dikenal di dunia musik Indonesia, karena Victor punya sesuatu untuk di explore, diperlihatkan kepada orang banyak. Ya kalau aku sih cuma mau bilang terima kasih aja buat semua yang udah support project kita, NH Music Pro ya, dengan Nick Hareva produsernya, terus arrangernya ada Mas Agus Modulus, ada Jetro yang ngisi gitar, yang bikin videonya ada Ozzy Production, ada
modelnya siapa? Franklin, terus dan juga Esa Tamaji. Oh iya, istrinya Steven itu ya, supporter utama kita. Gila kalau nggak ada dia. Produser itu. Iya. Sama thank you juga buat yang support untuk kostum outfitnya Victor sama modelnya Franklin. Itu ada Jupiter Fortissimo, ingat nggak sih dulu? Sama ada desainer muda namanya Argi, gitu. Terus yang waktu di Bogor juga kita disupport sama Cafe Ruang Rasa, gitu. Jadi banyak ya yang Joyce juga selalu dampingin. Pokoknya ada Esa, ada Joyce, kemarin kita aman. Oke, kalau saya dari tim Radio DFM juga mengucapkan terima kasih ya untuk Okni Victor dengan Rumahmu Itu Aku. Terus sukses Mbak Irma, makasih banyak. Satu lagi, apa tuh? Thank you juga dong buat mana Randi, hilang lagi. Ada tadi gimana? Thank you buat Randi karena Randi yang mengkoordinir untuk kita bisa promo radio. Oke, siap. Karena ada minus one-nya nyanyi langsung ya. Waktu udah tepat dipersilakan. DP Mania yang mau merinding nanti dengerin suaranya Okni Victor, Rumahmu Itu Aku, siap-siap aja merinding. Dan terima kasih DP Mania sudah gabung di Bincang Artis untuk hari ini ya. Yang pasti bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya Radio DFM. Terima kasih banyak. Oke, silakan Okni Victor, Rumahmu Itu Aku. Bertahun kita lewati, canda tawa tangis berulang. Kita mengukir cerita, kau bilang ya nyaman denganku, tapi sering kau menghilang, tinggalkan tanpa ku mengerti. Dan saat kau rasa lelah, aku jadi nyaman lagi. Andai bisa aku ungkapkan, sesungguhnya aku luka, namun mengapa tak sanggup ku lepaskanmu. Andai bisa aku berharap, nantikan kau mengerti, sesungguhnya yang kau cari, rumahmu itu aku. Bertahun kita lewati, canda tawa tangis berulang. Kita mengukir cerita, kau bilang ya nyaman denganku, tapi sering kau menghilang, tinggalkan tanpa ku mengerti. Dan saat kau rasa lelah, aku jadi nyamanmu lagi. Andai bisa aku ungkapkan, sesungguhnya aku luka, namun mengapa tak sanggup ku lepaskanmu. Andai bisa aku berharap, nantikan kau mengerti, sesungguhnya yang kau cari, rumahmu itu aku. Berhentilah sejenak dari lelahmu berlari, buka mata, dengar hati, aku selalu di sini menantimu pulang. Andai bisa aku ungkapkan, sesungguhnya aku luka, namun mengapa andai bisa aku berharap, nantikan kau mengerti, sesungguhnya yang kau cari, rumahmu itu aku.
Asik.